beraktivitas, wirausaha demi masa depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Jaya. Sepanjang zamrud khatulistiwa, tanah air Indonesia tercinta. Kadin padukan cipta, karsa dan karya. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya batik Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari berusaha Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari berusaha Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Mari berusaha Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Maju bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Malam hari ini malam yang luar biasa. Hadir di sini sudah 108 peserta yang ikut Zoom dalam acara mentoring oleh Kadin Indonesia dan komunitas UMKM naik kelas tentunya. Dan saya melihat hadir dari berbagai daerah teman-teman ya, seperti biasa dari Aceh sampai Papua hadir pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bu Amel dari Bogor ya. Apalagi dari Surabaya, Ishak, Mataram, Bu Meli, Banjarnegara, Sulsel, wah, semua hadir mewakili berbagai daerah di Indonesia tentunya yang ingin sekali mengikuti acara pada malam hari ini dengan tema bimbingan berkesinambungan ya.
UMKM menggunakan aplikasi. Ini hal yang baru karena saya berharap teman-teman semua, kita sudah banyak sekali selama 2 tahun terakhir ini kita selalu berdiskusi, sharing tentang berbagai hal kompetensi UMKM. Saya rasa sudah saatnya lah teman-teman harus mengikuti suatu bimbingan melalui aplikasi secara mandiri. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena bimbingan ini sendiri diselenggarakan oleh pakarnya, ya, Komisaris Bank BRI tahun 2015-2018. Beliau pakarnya untuk bimbingan kepada pelaku UMKM. Hadir di Pak Jeffrey juga sudah hadir, Pak James, ya. Barusan juga Pak Ketum kita, Pak Edi Ganipo menyampaikan, beliau agak telat karena masih ada kegiatan acara di Kota Palembang. Kebetulan layarnya Jembatan Ampera di belakang saya. Saya sendiri berada di Bogor. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya akan sapa dulu Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, apa kabar malam hari ini? Baik, selamat malam semuanya. Ya, luar biasa sekali. Jadi Pak Jeffrey, malam hari ini berbagai teman-teman pelaku UMKM, pengurus komunitas UMKM naik kelas dan pengurus Kadin seluruh Indonesia untuk mendengarkan hal yang bimbingan UMKM secara online, secara menggunakan aplikasi ya Pak Jeffrey, berkesinambungan. Dan saya mendengar ada 54 paket lebih nantinya yang akan diberikan kepada teman-teman. Di luar nanti kita juga akan lakukan bimbingan-bimbingan gratis lainnya ya Pak Jeffrey ya, di luar paket-paket tentunya. Nah, pada malam hari ini mungkin sekilas sebelum nanti Pak Jeffrey menyampaikan materinya, apa sih hal yang menarik dari bimbingan berkesinambungan menggunakan aplikasi ini Pak Jeffrey? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Teddy, Pak Ketum, Pak Edi Ganevo. Acara ini terselenggara karena kerjasama antara Kadin dengan DW Konsultan, terutama Pak Teddy getol-getolnya untuk memajukan UMKM ini, dan beliau ini juga pakarnya juga perbankan, sehingga tidak asing lagi, bahkan menulis banyak buku. Sehingga malam ini spesial buat pengusaha-pengusaha UMKM, buat kita semua khususnya. Nah, seperti dikatakan tadi Pak Teddy, UMKM ini sebetulnya mutiara emas ya, mutiara emas lagi. Jadi buat kita, karena pengalaman kita ikuti bersama, kalau resesi di dunia, tapi bagi UMKM tidak mengenal resesi itu. Umumnya begitu. Asal dikelola dengan baik. Nah, tadi disebutkan saya memang pernah komisaris terakhir di Bank BRI. Menggeluti banyak sekali tentang UMKM. Karena BRI fokus kurang lebih 80% itu UMKM. Oleh sebab itu, saya ingin share juga dengan aplikasi tadi disampaikan digital, karena hal ini yang kita bahas bersama di nasional, khususnya di BRI juga, bahwa pola pendampingan itu sangat penting, tetapi tidak mudah. Nah, jadi dengan adanya COVID ini, semua berpikir itu bagaimana caranya supaya lebih dekat atau bisa menjabarkan yang namanya pola pendampingan khususnya kepada UMKM. Nah, e-learning digital inilah yang JW Konsultan keluarkan, di samping servis-servis lainnya. Ini malam khusus hanya untuk e-learning. Servis lainnya tentunya manajemen, financial, restrukturisasi kredit, dan sebagainya. Bukan topik ini malam. Tapi ini malam topiknya yaitu e-learning digital. Kita menyediakan 54 kurang lebih paket atau modul atau video-video yang praktis sehari-hari dipakai itu, baik bank, khususnya juga para pengusaha. Nah, ini dibuat oleh para instruktur senior BRI. Jadi nanti saya akan perlihatkan instruktur-instruktur itu dan modul-modulnya, bagaimana mengakses itu yang tentunya sangat efisien. Dan biasanya kalau kita ikut training, jauh-jauh datang di pusdiklat, datang di hotel, mungkin di tempat penyelenggara. Sekarang nggak perlu lagi, cukup di aplikasi, cukup di HP.
Jadi kalau kita lagi sibuk, ya kita pause, kita stop dulu. Kalau sudah tidak sibuk, kita lanjutkan lagi. Nah, pola pemainan ini sangat efektif. Di BRI tidak akan menjangkau begini juga, tapi diajarkan training in-house training di dalam. Mungkin jarang kalau kita ketemukan di luar yang ada seperti ini video yang sudah siap menjelaskan praktis jasa-jasa perbankan yang sehari-hari yang kita geluti. Nanti kita lihat. Nah, keuntungannya ini karena tidak mengenal lagi jarak, tempat, hari kapan saja kita boleh belajar di HP kita, iPad, personal computer, atau laptop. Bahkan kita bisa download aplikasi itu. Android, JW Konsultan, langsung kita bisa download. Barangkali dari 54 ini, tahap pertama, ini akan berkelanjutan, bukan berarti akan berhenti di sini, tidak. Terus inovasi itu akan terus sesuai dengan kondisi perkembangan selanjutnya. Kita akan ikuti terus. Tapi paling tidak e-learning digital yang untuk eksternal ini mungkin salah satunya, mungkin. Setahu saya belum ada di luar yang seperti begini. Ya, oleh sebab itu sangat bermanfaat kalau kita coba. Nanti sehingga para pengusaha ini semacam tutor begitulah kira-kira. Sehingga kita tahu apa misalnya bagaimana bisnis itu sesuai kacamata bank. Kita bisa bikin bisnis, ya. Tetapi ya itu yang sering dibilang tidak bankable. Bagaimana sih bisnis bankable itu sih? Kita kan kecil-kecilan aja, 10 juta, 5 juta, atau 100 juta. Kredit UMKM itu pandangan bank bisa sampai 5 miliar. Itu menengah. Yang kecil-kecil yang namanya kredit mikro itu sampai 100 juta. 100 juta sampai 500 juta itu kecil. Sampai menengah itu 5 miliar. Lumayan itu. Kalau kita mengerti memanage itu, lalu mengerti bankable-nya, nah ini yang kita berikan. Karena sehari-harinya baik pegawai pun internal di BRI pun diajarkan ini. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang berusaha mengenal, oh ini tuh maksudnya bank itu ngelihatnya. Jadi kita bikin juga begitu. Kita bisa ukur-ukur juga. Contoh misalnya, bagaimana memulai usaha yang sederhana. Kita ajarkan di sini. Setelah itu bagaimana membuat catatan atau pembukuan sederhana. Dan seterusnya, apa itu kredit yang macam-macam kredit, apa itu agunan, apa itu jaminan, apa bedanya agunan, jaminan, kolateral, ada beda, ada. Nah, itu bisa diulang-ulang. Karena itu saya bilang tadi, kalau dulu wah, mesti datang ke Pusdiklat, datang di undangan, ada seminar, training di gedung-gedung. Sekarang nggak perlu, di HP aja. Kalau ada pertanyaan ya tinggal kita komunikasi. Jadi semua yang siklus untuk usaha bank, bahkan yang sudah naik kelas yang banyak ditangani Pak Teddy, sudah mainannya internasional. UMKM tapi sudah ekspor. Di situ dijelaskan kredit ekspor bagaimana, kredit import bagaimana, bagaimana kalau ada permasalahan atau kredit macet, kredit bermasalah, apa sih itu? 54 modul lah, ada semua di situ. Kemudian bagaimana hukumnya, bagaimana perjanjian kredit. Ini kacamata bank, oh begini kalau di bank mengadakan begini. Kita sudah belajar. Sehingga kalau kita ke bank ataupun menjalankan bisnis, sudah bankable itu. Jadi nggak kaget lagi, ini toh yang mau diminta bank. Bahkan lebih dalam lagi, analisa-analisa keuangan pun diajarkan di situ. Analisa kredit, analisa laporan keuangan, yang sederhana yang bisa dimengerti. Begitu. Bukan lagi di tempat kuliah, enggak perlu. Ini praktis. Ya kalau misalnya ibu-ibu apa yang punya anak yang sudah di fakultas atau yang sudah di perguruan tinggi, ya sangat membantu karena bisa diperlihatkan kepada yang bersangkutan di HP, di iPad, sama-sama belajar deh.
Ini sengaja didesain, misalnya kalau kita berlangganan tidak mahal-mahal. Jadi per bulan. Kalau memang cocok, bisa di-extended, bisa dilanjutkan. Bisa paket atau bisa individual. Jadi per video, per topik. Tapi intinya benefitnya untuk membimbing kita masuk ke dunia bisnis yang bankable. Sehingga dari semula kelas 1 naik kelas 2. Sampai go internasional. Ini dia semua ada. Tidak diragukan karena instruktur ini pejabat-pejabat senior yang sudah mantan dan sementara yang tadinya pengalaman juga sebagai instruktur, kalau kita bilang di BRI Corporate University. Jadi mereka tahu persis menganalisa ini, sehingga kalau pengusaha UMKM mengerti ini paling tidak sudah bankable itu. Sekarang aja kalau lihat itu marketingnya BRI misalnya, atau mantri ataupun account officer, mereka tuh semua sudah jualannya di HP. Bahkan latar belakang kredit calon nasabah atau nasabah itu, dia langsung sudah ada aplikasinya yang namanya Slick itu. Dia tinggal lihat aja. Oh Slick, oke bagus. Ini sudah jadi pilihan untuk diberikan kredit. Apalagi sudah dapat training yang seperti sekarang ini, gitu. Udah tahu. Kita nanti akan informasikan itu. Nanti kerjasama dengan Kadin, nama-nama yang pernah mengikuti training itu dapat sertifikat, dan kita akan informasikan juga kepada misalnya cabang-cabang BRI di seluruh Indonesia, di wilayah masing-masing, sehingga tahu bahwa referensi lah, tidak menjamin 100%, tapi paling tidak, oh ini calon nasabah yang sudah mengikuti training, yang mengerti ternyata. Dan bank itu senang banget, karena dari misalnya dari Kadin memberikan list, ini loh ada calon potensial nasabah-nasabah, pengusaha-pengusaha UMKM yang bisa kerjasama dengan bank. Waduh, terima kasih banget itu. Apalagi dibilang ini sudah mengikuti training ini. Wah, tahu itu apa itu bank garansi. Oh garansi ya, tahu. Kredit modal kerja itu apa, KUR itu apa, oh tahu persis, udah tahu persis. Perjanjian kredit bagaimana, tahu. Bikin neraca bagaimana, tahu persis. Bagaimana rasio-rasio yang memaintain supaya dia bankable, tahu. Jadi sangat menolong gitu. Nah inilah yang benefitnya. Nah untuk jelasnya, saya akan presentasikan sedikit. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti ada moderator Pak Teddy akan menjelaskan, akan break atau dan sebagainya. Saya jelaskan sedikit bagaimana login, kita login di e-learning digital ini, misalnya. Nah, kalau Bapak-Bapak Ibu lihat, begitu buka jwkonsultan.com, keluar ini. Nanti ya bisa di-scroll ke bawah, ya lihat-lihatlah seperti biasa. Saya rasa Bapak Ibu sudah biasa lah di internet. Tapi tujuan malam ini Bapak Ibu login yang e-learning. Ini ada e-learning di sini. Tapi kita login dulu, masuk supaya bisa buka. Bisa lihat-lihat itu kalau mau beli makanan di McDonald gitu. Jadi paket-paketnya udah kelihatan, combo 1, combo 2, lihat-lihat dulu lah menunya. Nah, kita sign in di sini, login di sini. Kita klik di sini. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Kita klik di sini, sign in. Nah, akan nampak ini. Ini kebetulan ini diisi. Untuk pertama kali, nah ini di bawah ini ada create account. Jadi kita bikin account supaya nanti keluar layar, nanti nama ibu bapak ada di pojok kanan. Rumahnya lah, kira-kira begitu. Kita klik aja di sini, create account. Nah, nanti ini register, kita register. Ini belum ada kewajiban apa-apa, cuma mau masuk pintu. Jadi misalnya nama Yati misalnya. Emailnya apa,
Kemudian passwordnya sendiri, tidak ada yang tahu. Kemudian register. Nggak susah kan? Nah, ini saya sudah punya ini. Jadi saya udah punya, jadi saya tinggal klik ini. Sama aja, dia akan keluar juga nama, password sama. Nah, sign in, ya otomatis sama nanti juga. Nanti Bapak Ibu langsung kelihatan ini, dashboardnya. Nah, selamat datang, saya tulis nama Jeffrey, begini. Nah, karena baru, ini menunya. Video Anda belum berlangganan, jadi masih kosong. Kalau saya ada bisa. Beli video satuan atau beli video paket. Nah, ini satuannya, kita klik aja. Satuan, nah ini dia. Satuan ini ada 54 ini semua. Jadi kita Bapak Ibu bisa scroll down atau turunkan ke bawah, bisa pilih di sini apa misalnya. Nah, ini dia. Pelan-pelan misalnya uang beredar, sumber dana itu apa, tentang Bank Indonesia apa itu yang 3 pilar itu, uang dan sistem pembayaran, apa itu rekening koran kalau mau tahu macam-macam, produk jasa simpanan bank. Bapak Ibu pilih saja gitu. Perhitungan cash flow, pembayaran kembali kredit. Ah, ini menarik juga ini. Pengantar analisa laporan, kalau kita analisa. Kemudian seterusnya. Ini puluhan ini, ada 54. Monitoring kredit dan kelangsungan usaha. Nah, ini dia, menyusun laporan keuangan sederhana. Laporan laba rugi promodal, laporan keuangan, oh banyak nih, diajarkan keuangan yang simple. Teruskan. Terus, nah ini dia ada kredit usaha rakyat. Apa itu KUR? Ah, ini dia, nanti dijelaskan. Kemudian kredit modal kerja, tetap permanen. Bapak-bapak sebagai pengusaha akan ketemu ini nama-nama ini. Oh ini, KMK developer, bagi yang developer. Nih, kredit modal kerja untuk developer. Wah. Kemudian pindah. Kredit modal kerja konstruksi, seperti apa? Kredit modal kerja, wah saya mau ekspor ini, ada seperti apa? KMK investasi, kredit korporasi, ya, sudah mulai besar. Tidak apa-apa. Kredit konsumer itu bagaimana? Kredit investasi. Kedua, kredit import. Tadi ekspor, import, ada lagi ekspor. Karena instrukturnya itu ada beberapa. Jadi kita bisa belajar banyak. Kredit dengan agunan kas. Kredit bermasalah debitur. Apa itu kredit bermasalah? Banyak kita kalau bermasalah lari, jangan. Deketin, malah minta restrukturisasi. Kalau perlu minta keringanan, perlu minta tambah kredit lagi. Bisa. Oh bisa ya. Nah itu makanya dengar ini, latihan dulu nih kredit bermasalah debitur ini. Kemudian kredit bermasalah secara umum, kemampuan mengelola usaha. Nah seperti ini. Gimana supaya usaha itu bagus? Bisa dengar. Dan sebagainya, dan seterusnya. Nah ini yang individual, satuan. Misalnya Bapak Ibu mau yang A, yang nomor 37, mau berapa saja itu, silakan. Tinggal diklik yang sebelah kanan. Tinggal pilih di sebelah kanan. Nah, beli begitu. Ini tidak dibeli, langganan lah maksudnya. Beli. Diklik aja. Klik. Mau ini, klik. Nanti di bawah terakhir. Ah. Dan seterusnya. Ini sampai di 6 dan seterusnya. Analisa kualitatif, analisa kuantum, dan semua, dan seterusnya. Analisa macam-macam kredit. Nah, kalau sekarang kita di umum kita ini untuk berlangganan 1 bulan. Kalau di umum ini berlangganan 1 bulan itu cuma 200.000. Jadi kalau makan bakso ya bolehlah gitu. Tapi lebih murah lagi kalau paket.
kalau paket, nah ini paket ini. Misalnya kita lihat ada 9 paket. Satu paket isi 6 modul. Nah, tinggal dilihat-lihat aja. Nah, misalnya ini kan, nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Satu paket misalnya lihat isi paket. Nah, ini bank garansi, kredit investasi, kredit konsumer, kredit korporasi, kredit KMK developer, KMK konstruksi. Tinggal pilih aja mau. Kalau misalnya saya mau paket 1, paket 2, dan saya juga mau satuan, silakan aja. Cuma kalau paket isi 6, harusnya 1.200.000 misalnya. Enggak, dikurangi lagi. Ini untuk UMKM dipotong setengah lagi. Cuma 500.000. Ini 1 bulan, jadi bisa belajar. Misalnya paket yang ketiga, tinggal ini aja. Bisa lihat, ini tentang apa. Misalnya KMK, kredit modal kerja dan investasi, kredit ekspor, kredit impor, KMK tetap permanen, dan seterusnya. Oh, tadi dibilang kredit dengan agunan kas. Apa itu kolateral, agunan, dan jaminan? Saya mau ini dia. Atau saya mau satuan, silakan aja. Ini dia. Apabila cocok, kalau sudah cocok, tinggal beli saja salah satu. Misalnya ini, saya cocok ini misalnya. Kredit usaha rakyat KUR. Ini. Bagaimana beretika bisnis itu. Analisa kualitatif, analisa karakter. Ini yang bank pakai. Nah, kita sudah kuasai ini, kita mau ambil ini misalnya. Oke. Berarti beli. Nanti akan klik. Nah, nama ini kebetulan saya. Kalau ibu bapak tadi sudah register, nama ibu bapak keluar ini. Nah, tinggal klik, sudah setuju itu, yang tadi diklik itu, bayar sekarang. Oh, nggak jadi, saya mau tambah paket lain. Oke. Nah, untuk bayar, kalau mau bayar ya biasa, kalau beli kan mau bayar. Sudah ada di sini. Metode pembayaran, tinggal pilih. Nah, semua digital. Saya kebetulan ada account di BNI, ya. Dia pakai virtual perantara. Ya. Nanti ibu bapak transfer di nomor ini nanti. Oh, saya misalnya di BNI. Klik aja di BNI. Saya di BRI, klik aja di BRI. Misalnya di BNI, klik aja. Kalau mau diambil tadi paket itu, sudah beres semua, atau mau tambah video lain, terserah. Kalau sudah semua, bayar. Oke, bayar, klik BNI. Nah, setelah klik BNI, gitu kan, bayar sekarang. Nah, dia keluar, segera selesaikan pembayaran untuk memulai langganan video. Jadi, nama bank BNI, ini virtual, jadi tolong dikirim ke sini, ditransfer ke sini, di BNI. Jadi, ibu bapak punya account di BNI, melalui aplikasi di BNI, di HP, transfer ke sini. Satu detik kemudian, video yang dibawa sudah bisa dilihat. Sudah ditransfer nomornya ini, 8 sekian, kita ke bawah, itu akan kelihatan. Nah, ini. Nah, misalnya saya tadi langganan paket modul nomor 5, ini langsung diklik, langsung hidup dia. Langsung kelihatan. Kita kembali, kita contoh yang saya sudah pilih. Nah, misalnya saya pilih tadi sebagai contoh kemampuan mengelola usaha. Ini saya contoh. Saya beli kan. Saya sudah beli. Nah, saya sudah beli, bayar sudah, saya tinggal mau lihat. Jadi kalau saya tinggal mau lihat, saya tinggal video Anda. Nah. Oh, ini pengantar. Putar video, sorry. Ini pengantar analisa laporan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Indra Yeti. Saya biasa dipanggil dengan nama Yeti. Saya mau menyampaikan mengenai
pengantar analisa keuangan. Di mana di dalam modul ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Khusus yang bagian sekarang ini mengenai pengenalan apa itu analisa keuangan, kemudian akan dilanjutkan dengan bagian-bagian yang lain terkait dengan laporan keuangan itu sendiri. Baik, setelah mempelajari modul ini, diharapkan kita sama-sama memahami apa ruang lingkup dan tujuan dari analisa keuangan. Kadang kita mendengar ada orang bicara, saya sedang melakukan analisa keuangan, saya hendak melakukan analisa keuangan. Tapi kita tidak tahu apa sebenarnya ruang lingkupnya, seberapa besar, apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan. Kemudian apa sebenarnya tujuan dia melakukan analisa keuangan itu sendiri. Selain daripada itu, analisa keuangan ini juga mau memberikan gambaran buat kita semua secara garis besar. Unsur-unsur yang terlibat dalam melakukan analisa keuangan. Modul analisa keuangan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, terdiri dari beberapa bagian. Dimulai dari penjelasan mengenai analisa laporan keuangan itu sendiri, kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai 3 laporan utama keuangan. 3 laporan utama keuangan itu neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan kas. Dan selain itu juga sumber informasi lainnya yang terkait dengan laporan keuangan itu sendiri. Baik, jadi kita jelas ya, bagian ini khusus untuk mengenai apa itu analisa keuangan. Analisa keuangan adalah suatu proses, jadi mesti diingat baik-baik. Analisa keuangan adalah suatu proses. Yang namanya proses itu bukan gitu jadi, tapi dia ada tahapan-tahapannya. Seperti misalnya proses membuat kopi. Proses membuat kopi susu. Kan ada tuh ambil gelasnya, ambil kopinya. Ini contoh cuplikan. Misalnya sekarang, tadi saya sudah perlihatkan beli paket video dan sebagainya. Nah sekarang bisa saja misalnya Pak Teddy, nanti tim saya, kebetulan saya perkenalkan juga ada Pak James. Pak James juga hadir di sini. Dia IT, Direktur IT atau operasional di JW Konsultan. Nah, karena ini malam spesial, banyak pesertanya. Jadi saya minta tolong Pak Teddy bisa demo, pilih saja dari semua paket ini ataupun satuan. Kemudian nanti dibuka oleh Pak James. Biasanya kan mesti dibayar dulu. Enggak. Kalau mau kepingin lihat, misalnya Pak Teddy akan melihat kira-kira mau ini mau demo lah kira-kira begitu. Saya sudah demo, tapi kalau mau kepingin coba lagi, saya beri contoh 2. Nah, habis ini nanti Pak Teddy pilih, nanti Pak James tolong dibuka untuk modul atau paket. Yeah. Berapa? Nah sekarang saya tadi kemampuan mengelola usaha. Tadi sudah ya. Sudah ini video Anda. Oh tadi video ini ya sudah ya. Sekarang saya kembalikan misalnya. Coba kalau Pak Teddy yang buka. Oke. Sekarang Pak. Ya mungkin Pak James saya minta tolong dibuka 2. Satu permintaan teman-teman tentang KUR dan satu lagi yang Pak Jepri bilang tadi cara mengelola usaha. Oh, oke. Tolong Pak James, tolong buka itu KUR. Mana Pak James? Ya. Pak James ada on? Siap, Pak. Tolong dibuka itu KUR. Habis KUR yang satu lagi itu cara mengelola usaha. Nggak dipilih dulu, Pak. Jadi istilahnya membernya pilih dulu, siapa aja member pilih, yang sudah join tentunya gitu kan. Jadi biar membernya pilih, nanti kita buka dari sini gitu loh. Karena harus dipilih dulu, Pak, dia punya video mana yang mesti dibuka. Pada waktu, mungkin sekarang belum ada yang sign in ya, register. Kalau data dari kita sudah banyak yang sign in, Pak. Coba dicek itu kalau siapa yang sudah register, terus silakan pilih yang tadi yang Pak Teddy bilang. KUR
Pak Teddy tolong di ini aja Pak, siapa kira-kira yang bisa Atau contoh satu aja lah. Ya. Ya, Silakan. tentang core, Pak James bisa dibuka tentang core. membernya dulu Pak yang harus join. Jadi Pak Teddy harus ada member yang join. Setelah Oke, membernya teman-teman yang sudah join coba raise hand yang sudah join. Siapa yang sudah join, teman-teman? Silakan raise hand. Mungkin silakan memilih. kamu sini aja. Silakan memilih. Ada yang sudah join di Zoom? Oke, Kang Asep. Silakan Kang Asep. Video kur, kayaknya teman-teman pengen banget melihat. Terima kasih, Pak Teddy. Nggak ada suaranya. Jadi video call tuh Pak James. Kang Asep sudah ikut login ya. Atas nama siapa ya Pak ya? Yang mau dibuka ini? Yang sudah join tentunya ya. Pak AS Hendrianto. Asep Hendrianto. Oh, waktu joinnya pakai Asep Hendrianto ya? Iya. Oke, sebentar saya buat cek sistemnya ya. Ya, teman-teman. Jadi Pak Jepri tadi sudah menjelaskan sambil menunggu Pak James untuk membuka videonya. Jadi teman-teman, bahwa pembelajaran secara aplikasi ini adalah suatu pembelajaran mandiri. Banyak sekali di situ. Kalau saya lihat tadi ada etika bisnis, ada cara mengelola bisnis, ya. Ada cara pembuatan laporan keuangan pun ada 4 ke 5 tadi, sehingga teman-teman benar-benar memahami. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Jepri tentang analisa laporan keuangan, itu sangat penting. Selama ini memang di kita sendiri komunitas UMKM Naik Kelas belum pernah sharing tentang analisa, karena memang itu adalah lanjutan dari pembuatan laporan keuangan, ya. Bagaimana nanti teman-teman tahu keuangan perusahaan teman-teman itu sehat atau tidak sehat dengan rasio-rasio keuangan. Berapa sih jumlah kredit yang dibutuhkan oleh teman-teman dengan rasio, analisa rasio keuangan. Ini sangat penting sekali, sehingga teman-teman dari laporan keuangan, itu bank itu sudah tahu berapa jumlah sebenarnya yang dibutuhkan. Tapi ya kita pelaku UMKM kan nggak ngerti itu. Nah, video itu akan mengajarkan berapa sih kebutuhan ideal modal usaha teman-teman dari laporan keuangan yang teman-teman buat, yang real. Sehingga kita tidak terjebak kelebihan kredit atau kekurangan kredit tentunya. Jadi 54 paket tersebut sangat-sangat membantu teman-teman dari kelayakan usaha, pengelolaan usaha, perbankan, dan lain-lain. Sudah saatnya teman-teman, ya, kita harus lebih maju lagi, lebih maju setingkat dengan memiliki atau belajar secara aplikasi, ya, seperti ini. Oke, Pak James, apa sudah siap? Pak Asepnya belum milih Pak. Jadi Pak Asepnya belum milih sampai transaksinya selesai gitu. Saya masuk rasa dalam- coba dicontohkan dari Pak James sajalah videonya Pak James. Mungkin agak repot teman-teman karena teman-teman tidak semuanya memahami buka Zoom seperti ini Pak. Jadi buka di JW konsultannya tadi Pak. Terus Ya. tinggal pilih video mana. Ya. Seolah-olah kayak sudah mau ditransfer gitu. Tinggal pilih virtual account-nya bebas mau pakai bank yang mana aja. Baru payment. Seperti tadi yang Pak Jepri ceritakan tadi jelasin. Ya, mungkin maksud saya dari Pak James saja yang memutarkan videonya Pak. Teman-teman kayaknya ada kendala kalau sedang Zoom memilih seperti ini Pak. Tidak semua teman-teman pakai laptop Pak. Ya, coba saya ini. JW Nah, Konsultan. coba Pak Jepri, saya kebetulan lagi tap soalnya ini. Ya, coba saya ulangi lagi cara loginnya. JW Konsultan. Oke. Mana JW Konsultan? Oke, dari Unggah Kreatif Lombok. Ini dia. Kalau kita udah ketemu ini, sign in ini kita daftar ini. Ya toh? Kita klik ini, kelihatan ini, kemudian di bawah ini ada create account. Kita buat account kita lah begitu. Supaya isi data-datanya. Nanti Pak James tunggu di sana. Kita klik. Nama misalnya AS tadi misalnya siapa? Suprapto, Mbak Yati, terserah lah. Kemudian emailnya, isi emailnya.
password isi sendiri. Nggak boleh orang tahu itu. Setelah itu register. Kalau sudah punya account, tinggal klik di sini kan. Nah, silakan aja, ikutin aja. Kalau sudah, karena saya sudah ini isi, Jeffrey misalnya, itu Jeffrey, saya sudah email, saya sudah password, saya tinggal order account, itu tinggal sign in saya. Nah, nanti kalau sudah itu akan keluar selamat datang Tuti misalnya. Nah, lalu pilih video satuan atau video paket. Kalau sudah keluar begini selamat datang. Nah, kebetulan nama saya Jeffrey. Sekarang pilih video satuan, kalau klik satuan, nah ini, nah akan keluar satuan. Tinggal ke bawah. Kalau mau pilih paket video yang isi 6, tinggal klik, akan keluar ini. Ya kan? Sudah bisa diikuti tadi itu. Nah, Saya udah, Pak. sudah ya? Tolong tadi itu, kalau sudah, Halim Fauzi ya, Pak Halim Fauzi ya. Perkenalkan, nama saya Sutanto, saya dari JW Consulting. itu dia. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan menyampaikan materi tentang rekening koran atau current account. Tapi lebih populer lagi RC. Pada pembelajaran kali ini terutama kami tujukan kepada para calon nasabah ataupun para nasabah khususnya yang ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin mengetahui tentang apa itu rekening koran. Jadi di kesempatan ini Kira-kira Pak. nanti akan ada Aman. Suara Pak Jeffrey belum dibuka, Pak. Di sistem ini Pak Halim Fauzi aja yang udah melakukan transaksi sampai selesai sama Pak Agus. Oke. Dibuka Pak Halim atau Pak Agus, Pak James. Oh, mau dibuka Pak Halim Fauzinya? Iya. Dibuka ini. Ini malam kita demo. Kalau bisa tadi itu yang kur tadi siapa yang mau buka kur itu? Yang Pak Halim Fauzinya udah, saya udah buka, bisa dicek coba Pak. Ya, coba siapa tadi? Pak Halim Fauzi. Atau Pak Agus ini ya, Pak Agus coba kita buka ya, Pak Agus. Silakan buka. Agus Mulyana ya. Pak Agus Mulyana sudah dibuka, coba boleh tolong dicek Pak. Pak Agus Mulyana, silakan Pak Agus. Yang mana yang dipilih? Yang tadi kur? Atau cuma ada dua pilihan, pilihan satuan atau paket video? Pak Agus, mic-nya nggak dibuka ya, nggak kedengeran ya? Mic-nya Pak Agus mungkin belum dibuka itu. Ya. Sudah Pak. Pilihannya apa Pak Agus? Sumber dana. Oh, sebenarnya tadi enggak apa-apa sih. Cuma Iya, tadi bilang sama Pak Teddy kalau banyak yang mau minta kur misalnya. Ya tapi enggak apa-apa. Yang penting sudah tahu aksesnya, cara Ya, ini video sudah jalan sih. Oke. Video sudah jalan. Kalau ada mungkin yang mau request kur, coba biar bisa dibukain. Ada yang merasa kesulitan misalnya. Videonya di print screen, Pak Agus. Di-share ke Zoom bisa ya? Oh, oke Pak. Coba. Di-share.
Share. Kalau pakai laptop bawah tengah share screen. Nah, keluar itu. Oke. Play. Ya, Lambat ya. Oke, mungkin kendala di sinyal kayaknya. Sinyal ya. coba kasih Bung ya. Memang menarik. Inilah dunia digital, Pak. Jadi bisa kita kendalikan jarak jauh semua. Di sistem ada juga yang sudah melakukan transaksi Sarinda. Sarinda Farid Rizky. Sarinda. Apa perlu kita buka Pak Jeffrey? Apa Ya, itu? coba. Ya, Sarinda. silakan. Kalau dia sudah bayar, malah lebih berterima kasih. Udah. Oh. Ini Pak Agus nih, keluar lagi. Nah, coba ini. Suaranya nggak keluar. Pak Agus saat share, ada klik kiri bawah, ada klik kotak. Itunya ada audio. Jadi audionya keluar Pak Agus. Coba diulangin, di stop lo share screen-nya, nanti ulangin. Nah, sebelum nanti ditayang, ada kiri bawah, ada kotak untuk audio. Mungkin nampaknya tidak keluar suara nih Pak Jeffrey. Buat Sarinda Faridnya udah saya buka. Bisa coba dilihat lagi. Oke Pak Agus, ditutup share screen-nya Pak Agus. Boleh dicek yang Sarinda Faridnya? Silakan Bu Sarinda. Bu Sarinda sudah jadi co-host, bisa buka. Unggah kreatif Lombok. Mantap Pak Jeffrey, naik kelas semua bisa. Selamat datang. Selamat Pak Edi. Ya, siap. Ya, sudah bersama kita Ketua Umum Kadin Indonesia Pak Edi Ganipur sudah hadir ya. Oke, Ibu Sarinda silakan, sudah saya jadikan co-host. Bisa untuk share screen. Bu Sarinda bisa monitor, bisa dengar suara? Oh, belum tahu cara share Belum tahu screen-nya. cara Ada di share bawah, screen. di bawah ada tulisan bawah tengah, ada tulisan share screen. Pakai laptop atau pakai HP nih. Nah, itu keluar. Ini Pak Agus kembali. Ini Pak Agus. Masih nggak keluar suaranya Pak Agus. Karena belum dicentang yang audionya Pak Agus. Belum dicentang audionya. Audio di bawahnya yang belum di. Silakan Bu Sarinda, apa bisa? Share screen, bawah tengah. Bawah sekali ada tengah ada tulisan share screen. Sebelum nanti
diklik, ada bawah kiri ada share sound. Nah, itu kotak share sound-nya diklik. Share sound. Oke, mungkin teman-teman masih kendala Pak Jepri. Jadi banyak sekali tadi pertanyaan teman-teman. Di sini juga ada 2 orang yang sudah raise hand untuk bertanya nih Pak Jepri. Mungkin beberapa materi yang Pak Jepri sampaikan. Contoh saja misalkan tentang KUR yang banyak teman-teman ingin tahu nih Pak Jepri. Kira-kira tentang materi KUR itu membahas apa saja nih Pak Jepri? Apakah dari syarat-syarat pengajuan kredit KUR, terus bagaimana? Lebih kurang lah Pak Jepri. Lebih kurang. Iya. Jadi sebetulnya kredit usaha rakyat, coba Pak James bisa. Semangat pagi Bapak-Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Oh sebentar. Kembali dengan saya. Oke, ini Bu. Silakan Ibu. Ibu buka. Oke. Tidak keluar suaranya, Bu. Belum diklik share sound-nya kayaknya. Share sound-nya harus diklik, Bu. Bukain. Pak Teddy, halo. Ya, Pak mungkin Teddy, mungkin Pak Teddy bisa pilih misalnya tadi KUR, jadi mereka bisa melihat gitu. Nah, nanti saya suruh buka Pak James. Pak James. Kita tunggu dari Pak ini dulu. Nah, ini masuk nih suara kayak. Oh ini sedang di ini. Ini videonya belum ini diklik ini. Belum keluar suaranya. Apa coba Pak Teddy yang milih videonya Pak ya? Biar sekalian dilihatin Pak. Mungkin Pak James, mungkin suruh Pak Teddy aja yang buka KUR-nya. Sorry, saya lagi rekam Zoom-nya jadi nggak bisa, Pak. Jadi saya nggak bisa keluar dari Oh ya Zoom. nggak bisa. Posisi Ya, saya lagi ngerekam, Pak. Coba Pak James buka KUR itu. KUR. Yang buka dari Bapak Pak Jeffrey yang milih ya berarti ya? Oh, ya. Oh yang tadi siapa itu? Karena harus ada yang milih Pak, baru kita bisa buka. Harus ada member yang milih gitu. Siapa itu member? Apa Pak Jeffrey yang milih coba? Tadi unggah kreatif sudah pilih Pak KUR, Pak James. Coba Iya, dari ini udah dibuka nih. Cuman mungkin belum bisa share ya. Ya, beliau nggak bisa menggunakan ini karena suaranya, videonya sudah terbuka. Mungkin dari Pak James bisa nggak langsung dari Pak James karena dari unggah lombok ini sudah buka. Atau gini aja, nanti saya buka aja, Pak James.
saya ajarin dari awal lagi. Ya, siap Pak. Dibuka aja Pak. Nanti saya dari sini pantau. Ya. Tadi kan sudah buka ini ya. Kita lihat ke Kur, bawah. Pak, ya. Kur Kur ya. aja. Kita pilih kur ke bawah. Nah, kita turun, kita cari kur misalnya. Kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu di ke bawah lagi. Nih, sekarang nomor 18. Kredit usaha rakyat. Nah, kita pilih kur. Jadi nah, ini sudah kita pilih. Metode pembayaran. Nah, saya pilih BRI misalnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, waktu milih ini kur misalnya, nah, karena videonya tidak bisa terbuka kalau kita tidak melakukan pembayaran. Jadi sekarang pembayaran saya. Ini saya pilih BRI misalnya kan. Nah, bayar sekarang, ya. Keluar dia. Metode pembayaran Bank BRI, ini nomor virtual account. Jadi saya harus transfer ke sini. Jadi saya ambil HP saya, 16095095993. Nah, saya transfer 200.000 supaya saya bisa lihat. Nih, ini dia. Kalau tidak bisa terbuka ini dia. Nah, tunggu. Sekarang sudah transfer. Sudah transfer, transaksi berhasil. Saya pakai HP, saya sudah transfer di nomor tadi. Nah, sekarang begitu dia berhasil, otomatis ini bisa buka ini. Nah, jadi transaksi bisa dilihat transaksi ini. Nah, aktif. Nah, sekarang sudah bisa lihat video. Nah, putar video. Semangat pagi Bapak-bapak dan Ibu nasabah, calon nasabah yang kami banggakan. Kembali berjumpa dengan saya, Lili Handini dari JW Consultant. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang hal yang sedang ngetren, kredit usaha rakyat atau KUR, yang sudah dinikmati jutaan rakyat Indonesia. Apa itu KUR? Mungkin Bapak-bapak dan Ibu sudah ada yang menikmati, mungkin ada yang belum, mungkin ada yang ingin. Saya akan bahas tentang KUR. Kredit usaha rakyat atau yang disingkat KUR Suaranya hilang Pak JP. Kemudian yang kedua, KUR kecil, kredit usaha rakyat skala kecil. Jadi mikro itu lebih kecil daripada kecilnya. Di bawahnya kecil itu mikro. Yang ketiga adalah KUR kredit usaha rakyat penempatan tenaga kerja Indonesia untuk TKI. Yang keempat adalah KUR kredit usaha rakyat khusus. Khususnya seperti apa? Kita bahas berikutnya. Kredit usaha rakyat yang pertama adalah KUR mikro. Maksimal diberikan jumlahnya 25 juta per individu. Ini sudah naik, yang dulu masih 20 juta. Ini sudah yang kondisi sekarang.
Maksimal 25 juta per individu, tidak harus 25, ini maksimal. Kalau misalnya usaha bapak-bapak dan ibu skalanya hanya baru 10 juta, 15 juta, ya nggak apa-apa. Nggak harus 25 juta. Bunganya murah 7% per tahun karena ini proyek pemerintah. Ya. Jangka waktu untuk kredit modal kerja itu untuk jualan, untuk bisnis ya intinya. Itu 3 tahun. Untuk investasi membeli barang yang nantinya dipakai untuk usaha, misalnya beli angkot, beli gerobak, beli mobil toko, moko misalnya, itu 5 tahun ngangsurnya. Beli kios, nah itu 5 tahun. Kalau modal kerja untuk barang dagangannya, maksimal 3 tahun, investasi 5 tahun. Tujuannya adalah untuk usaha yang produktif, jadi bukan untuk yang konsumtif. Wah, nanti saya pakai buat tuker tambah mobil, bukan. Kecuali investasi memang mobilnya dipakai untuk usaha, itu lainnya. Tidak dipakai konsumtif, untuk foya-foya, untuk seneng-seneng, itu enggak. Dan usahanya telah berjalan minimal 6 bulan. Jadi bukan baru buka warung terus minta kredit. Sudah berjalan 6 bulan. Bisa juga untuk yang kena PHK, tapi sudah melakukan pelatihan kewirausahaan, dan memiliki usaha minimal 3 bulan. Jadi ini ada perkecualinya untuk yang kena PHK, beralih menjadi pengusaha, tapi paling tidak sudah jalan 3 bulan. Nah, detailnya lagi, ini adalah keputusan dari bank penyalur KUR, karena mereka punya standar penilaian yang berbeda-beda. Artinya usaha seperti apa yang mau dibiayai dan lain-lain itu masing-masing bank. Mungkin bank satu dengan bank yang lain tidak persis sama, tapi ketentuan umumnya adalah seperti ini. Berikutnya adalah kredit usaha rakyat yang kecil atau KUR kecil, itu jumlah kreditnya di atas 25 juta sampai dengan 500 juta per orang per individu ya, per individu. Jangka waktu kredit modal kerja untuk kredit modal kerja ya, KMK, untuk usahanya ya, beli barang dagangannya, itu 4 tahun. Kalau untuk investasi, maksimal 6 tahun. Tidak harus 6 tahun, ya bisa 4, bisa 3, tergantung penilaian dari bank. Kalau memang bapak-bapak dan ibu dinilai bisa mengangsur, mampu mengangsur untuk 4 tahun, nggak harus sampai 6 tahun. Dan untuk yang di atas 50 juta wajib mempunyai NPWP. Ini ketentuan pemerintah. Kalau dalam perjalanannya bisnisnya berkembang dan perlu nambah, boleh. Tapi totalnya maksimum 50 juta. Tadinya baru 400, nambah lagi 100 jadi 500 boleh. Boleh nambah, tapi tidak boleh lebih dari 500. Nah, itu kira-kira dan seterusnya. Jadi cuplikan ini bisa seperti saya katakan tadi, sambil jalan bisa diulang lagi. Apa tadi itu bisa diputar-putar kembali. Itu seperti yang saya jelaskan di awal. Kalau kita udah berlangganan, jadi kita bisa atur selama 1 bulan. Cukup kan 1 bulan. Satu persatu lupa, di pause lagi, dibalikin lagi, ya seperti begini, dibalikin lagi, dan seterusnya. Sehingga kita betul-betul paham betul. Contoh tadi, ini perkembangan KUR ini pada waktu sekarang misalnya, intisari KUR itu sama, tapi bunganya bisa berubah-berubah. Karena tergantung ketentuan pemerintah. Misalnya terakhir 7%, sekarang malah sudah 6%. Gitu. Tapi semua syarat sama, KUR. Tapi bunganya bisa saja lagi nanti suatu waktu 0%. Tinggal mengikuti perkembangan terakhir pengumuman perintah. Kalau dia 6-7%, berarti per bulan itu cuma 0,5%. Sangat murah sekali. Nah, itu kredit memang bantuan pemerintah. Tetapi itu tidak 100% bantuan pemerintah. Oleh sebab itu dinikmati juga oleh masyarakat. Karena sebagian besar pemerintah
25-30% itu bank yang bersangkutan. Cuma nanti di bank ngasih dulu, baru nagihnya kepada pemerintah, itu yang subsidinya. Oleh sebab itu kenapa disebut tadi KUR populer? Karena inilah sasaran ke yang tadi mikro itu kecil itu betul-betul bisa dinikmati. Sayang kalau nggak dinikmati. Nah, kebanyakan tidak dapat itu karena yang itu tadi Pak Teddy bilang, laporan keuangan sederhana saja tidak bisa bikin, kemudian menganalisanya sudah nggak perlu tunggu orang bank. Kita sendiri bisa analisa. Oleh sebab itu kita bisa ukur, oh rasionya ini, wah saya bisa dapat kredit ini. Itu manfaatnya pola pembinaan digital ini. Jadi nggak perlu lagi pergi ke konsultan, bayar mahal-mahal, lah cukup aja ini yang 100-200 ribu udah murah meriah begitu loh. Udah bisa lihat setiap saat, tinggal pilih-pilih. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa berkomunikasi dengan Pak Teddy dan kita lah nanti melalui Kadin, melalui binaannya struktur dari Pak Teddy menyampaikan kepada kita dan seterusnya. Mungkin ada penyelenggaraan lagi Zoom atau webinar dan selanjutnya. Kira-kira dulu Pak Teddy, sementara begini, nanti silakan Pak Teddy teruskan lagi. Nah, kita lihat reaksi dari atau ada pertanyaan atau ada. Oke, baik Pak Jeffrey, teman-teman. Jadi banyak sekali yang ingin bertanya, ada yang bertanya secara chat Zoom dan juga ada yang ingin bertanya secara langsung. Namun menarik sekali Pak Jeffrey, teman-teman semua. Inilah saatnya teman-teman membelajar. Ada pertanyaan tadi berapa lama? Tadi sudah dijelaskan Pak Jeffrey 1 bulan ya teman-teman. Bisa saja dalam satu lokasi ada teman-teman 5 orang nih ya, beli paket misalnya Pak Jeffrey, beli paket yang 500.000 yang dapat beberapa ya silakan Anda mungkin satu orang sokongan ya 100.000 atau ya beli paket yang satu saja hanya 200.000 ya mungkin Anda hanya ngumpulin duit 50.000 satu orang bisa dapat paket 1 bulan Anda bisa belajar. Saya rasa kalau teman-teman mempelajari ini secara secara bersama-sama lebih bagus dan saya dan Pak Jeffrey dan teman-teman mentoring siap memfasilitasi bila ada pertanyaan lebih lanjut tentunya ya. Baik, sebelum saya lempar ke penanya Pak Jeffrey, di sini sudah hadir Pak Ketum kita Pak Edi Ganipo yang sudah hadir bersama-sama kita. Saya mohon mungkin memberikan sedikit tanggapan Pak Ketum atas apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey dan juga harapan dari teman-teman semua tentunya. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Jeffrey, sahabat saya, terima kasih Pak sudah berbagi. Ya, Pak Teddy dan teman-teman seluruhnya. Saya rasa sangat bermanfaat ya apa yang disajikan pada malam ini. Caranya agar kita merasakan manfaatnya ya kita mempelajarinya. Dengan cara ya tentu saja kita coba buka satu, beli satu, atau tadi seperti kata Pak Teddy, per grup umpamanya. Terasa nilai manfaatnya kita bisa lagi coba apalagi yang kita butuhkan. Setelah kita buka webnya, itu kita bisa pilih mau yang mana kita butuhkan. Mengingat banyaknya pertanyaan, saya rasa masuk aja langsung ke pertanyaan Pak Teddy. Apa yang dijelaskan oleh Pak Jeffrey tadi sudah sangat bagus sekali dan tentu butuh polesan-polesan dari pertanyaan teman-teman. Demikian Pak Teddy, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Pak Edi. Baik, saya akan panggil Bu Yesti. Silakan Bu Yeti. Silakan Bu Yeti. Dan juga nanti Pak Halim ya, Pak Halim Fauzi. Bu Yeti dulu, silakan Bu Yeti. Silakan dibuka suaranya. Bu Yeti. Atau Pak Halim, silakan. Pak Halim Fauzi, silakan Pak Halim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, udah buka webcam ini lagi hujan di sini. Silakan Pak Halim. Di mana tinggal Pak Halim? Iya. Nah, dari mau kota, tanya. Dari kota mana Pak Halim? Dari Jember Pak. Jember. Oke, silakan Pak Halim. Ya. Saya lihat sih menarik sebenarnya videonya. Tadi saya coba yang mau beli itu sudah dibuka sama Pak James tadi sudah dibuka. Nah, gitu. Nah, cuman saya lihat sekilas memang menarik. Masalah saya kan ingin belajar masalah laporan keuangan itu pakai Excel kalau saya lihat apa termasuk nanti
sama rumus-rumusnya atau hanya penjelasan apa yang harus dilihat, mana yang rasionya seperti itu? Apa ada rumusnya itu nanti Pak? Seperti itu. Oke, saya tambung dulu ya Pak Halim ya. Apakah di analisa keuangan atau lambang keuangan ada rumus-rumusnya atau analisa rasionya? Baik, saya panggil kembali Bu Yeti. Silakan Bu Yeti. Oke, Bu Yeti belum puas Pak. suaranya. Ya, Halo. silakan. Ya, silakan Bu Yeti dari kota mana? Saya dari Pekanbaru Riau, Pak. Oke, silakan Bu Yeti. Di sini Pak, saya dari UMKM Pandanjaya Madani Pekanbaru Riau. Ya, silakan. Saya sudah lama masuk di grup kita ini. Sudah sering selalu ikut Zoom. Di sini yang ingin saya tanyakan sedikit Pak, bagaimana Pak kalau UMKM kami yang di Provinsi Riau ini kita adakan pertemuan silaturahmi dengan Bapak sekali-sekali gitu, biar saling mengenal gitu Pak. Dengan Pak Jepri maksudnya? Supaya kami juga bisa curhat secara langsung gitu Pak. Oke, baik. Baik Bu Yeti. Itu saja, ada lagi yang lain Bu Yeti? Iya, di sini saya akan menanyakan masalah KUR. Jadi masalah KUR itu kan pinjaman untuk UKM yang tanpa anggunan. Tetapi di Provinsi Riau ini Pak selalu diminta anggunan walaupun kecil. Jadi UKM yang ada di Riau ini merasa kesulitan, apalagi masa-masanya sekarang ini Pak. Bagaimana jalan yang terbaik atau apakah ada saran yang harus kami ketahui dari Bapak solusinya yang terbaik gitu Pak? Baik. Oke Bu Yeti, ada dua pertanyaan nih Pak Jepri. Pertama dari Pak Halim tadi dari Jember, apakah di materi analisa keuangan atau laporan keuangan tadi ada menggunakan Excel, apakah ada rumus-rumusnya dan apa saja analisa yang disampaikan Pak? Silakan Pak Jepri. Baik, Pak Halim tadi, Pak Halim Fauzi, terima kasih pertanyaannya bagus. Kelihatannya Pak Halim memang operasional ya. Pak Halim dengar suara saya Pak? Dengar Pak, cuman putus-putus. Sinyalnya di sini kurang stabil Pak. Aduh. Tapi sekarang kedengaran nggak? Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Sama Pak, saya orang Jember juga Pak. Saya lulus SMA Negeri 1 Jember, Pak. Nggak kedengaran ya. Oke. Ini Pak putus-putus Pak, nggak ini ke sini. Oh, saya mau jelaskan kalau putus-putus nanti susah ini. Kedengaran suaranya? Boleh Pak, ini lagi kedengaran Pak. Kadang putus-putus gitu. Saya itu lulusan SMA Negeri 1 Jember, Pak. Oh, iya Pak. Pada daerah Jember, saya Pak. di kampung Pak, di kampung sayanya. Baik. Dari kota masih 18 kilo Pak. Oh, dekatlah itu. Pak Halim, ini apa namanya laporan keuangan itu analisa, memang itu disajikan di situ. Dengan bahasa bukan textbook ya, yang sederhana. Yang namanya analisa itu pasti ada rasio-rasionya, gitu. Itu ada di situ, sehingga kalau saya jelaskan sekarang agak susah kalau nggak pakai screen. Tapi ada itu, sehingga kita tahu tadi Pak Teddy udah bilang. Kalau saya pinjam 10 juta, pinjam 50 juta, apa layak saya itu? Nah, beruntung kita bisa belajar itu di aplikasi ini. Di situ diajarkan satu persatu, lihat tuh debit, lihat tuh kredit, satu persatu. Nah, kemampuan kita bayarnya berapa? Kredit yang cocok itu kredit apa? Apa kredit rekening koran? Apa kredit macam-macam itu? Ya tahu modal kerja. Nah,
baru lain-lainnya. Nah, di situ diuraikan satu persatu seperti orang bank menganalisa kredit Bapak kalau misalnya ke bank. Nah, itu sebabnya saya bilang aplikasi ini, training ini bagus karena bagaimana pemikiran orang bank, analis-analis itu diberitahu di situ. Sehingga kita sudah persiapkan lebih dulu sebelum ke bank. Nah, ini dia. Angka-angkanya udah cocok ini. Itu kira-kira, Pak. Coba silakan Bapak lihat, mungkin di kali berikut, tadi Pak Teddy bilang, kita bisa juga, Pak Ketum bilang, kita bisa berkomunikasi kembali, kan? Ini nggak langsung. Nah, saya jawab juga pertanyaan kedua, itu hampir mirip. Bagaimana pertanyaan tadi Ibu bilang, Bu Yeti, Ya Pak, ya Pak. KUR itu kadang-kadang dimintain jaminan. Nah, ini tergantung analisa keuangannya. Nah, Jadi katanya KUR tidak. Begini, saya bukan orang bank lagi sekarang kan. Kalau saya pegawai bank sekarang agak beda. Tetapi saya tahu persis itu. Sehingga kalau ada aplikasi atau ada permohonan kredit baru, misalnya Ibu pinjam maksimum 100 juta. KUR misalnya 50 juta. Kan dibilang tidak pakai agunan. Betul. Tidak pakai agunan bagi yang clean. Clean dalam arti satu, background checking BI-nya bagus atau OJK. Kemudian kedua, misalnya, nah ini dia, usahanya itu bagus. Gitu, usaha dengan rasio-rasio tadi itu memang bagus sekali. Gitu. Jadi jaminan itu atau yang namanya agunan itu nggak terlalu perlu banget gitu, sehingga dibilang nol agunan. Tapi kalau dimintain karena ada sesuatu yang mungkin pernah menunggak gitu ya, latar belakang itu dicekkan. Wah ini ABC datang ke bank, permohonan kreditnya berbeda-beda karena A itu bagus, B setengah bagus, C ya kira-kira begitu. Jadi nggak bisa bilang, loh kok saya dimintain kalau dia enggak. Katanya pengusaha, syukur-syukur dapat lagi, udah untung lagi. Oleh sebab itu sebelum kita ke bank kita ukur diri kita gitu. Nah inilah pelajaran pembinaan itu. Jadi bisa jaminan, kadang-kadang dimintain jaminan itu agak berat gitu. Ibu atau bapak ada motor, oh ada, ya jaminkan aja. Loh kok minta jaminan? Lah katanya ibu bilang kreditnya apa usahanya bagus. Kalau ibu sendiri ragu-ragu bagaimana bank gitu? Itu dia tes aja begitu. Nah kalau memang ibu yakin ini usaha ini bagus pak, oke kalau begitu motornya kan titipin aja ke kita BPKB-nya begitu. Oh jangan pak, kenapa? Ragu dia loh. Kalau ibu ragu bagaimana? Nah itu salah analisa bank itu. Oleh sebab itu bankable-nya di situ, di analisa laporan keuangan dilihat. Ternyata kita bagus kok. Cuma kita match aja enggak. Artinya kita ngutangin orang baru dibayar 1 bulan, tapi saya ambil barangnya orang, saya harus bayar 2 minggu. Jadi ada selisih 2 minggu yang itu yang dibilang ada gap. Wah saya mesti datang ke bank deh. Karena 2 minggu saya harus bayar, sedangkan saya harus terima uang 1 bulan. Wah, datang lagi ke bank. Nah, bank bisa lihat, oh 2 minggu kamu memang butuh uang. Nah, rasio-rasionya itu kelihatan. Nah, jadi udah paham ya dikit ya. Kalau misalnya jaminan dan tidak, itu tinggal latar belakang analisa lain-lain itu, Bu. Prinsipnya kalau cuma sampai 50 juta, bahkan saya dengar sekarang 100 juta nggak pakai jaminan. Dengan catatan, nah itu tadi bagus. 3 orang datang ke bank, minta jumlah yang sama, belum tentu sama-sama dikasih. Dengan suku bunga pun yang sama. Bisa aja beda. Gitulah kira-kira ya. Jadi ada pengertian. Bahkan kalau dia minta berat, agunan yang berat, itu sama dengan dia nolak, Pak, Bu. Cuma dia segan aja gitu. Aduh ini bahaya juga. Diberi kesempatan lah. Ada tanah tempat tinggal. Loh, banyak sekali ini kebanyakan. Ya kalau kita yakin misalnya usaha kita bagus, pegang aja sertifikatnya, nggak bakal macet kok.
Iya kan? Oh iya 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 iya. Itu kita diadu di situ, diuji kita. Kalau ibu ragu-ragu bisnisnya, apalagi orang bank, kita bagaimana kita mau kasih kredit ini, ya kan? Nah itu contohnya. Jadi sebetulnya kalau dia sudah kasih agak sedikit berat, itu sama yang nolak itu sebetulnya. Ada sesuatu debitur itu. Apa mungkin dia kredit checkingnya kurang bagus, tapi ya scoringnya rendah, tapi cobalah diberi kesempatan. Kasih dia kredit, tapi sepeda motornya di ini dong, BPKB-nya kita pegang dong. Kalau itu pun nggak mau, wah bisa hilang arah ini bank ini. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Oke, dan tadi Pak Halim mudah-mudahan bisa jelas. Nah, coba Pak Halim berlangganan, saran Pak Teddy bagus, bisa 5 orang, 2 orang, 4 orang, kelompok. Hitung-hitung uang bakso Pak, 500.000, bisa dapat 6 paket bareng-bareng, gantian HP, ya toh, dan seterusnya. Dan itu selama 1 bulan. Silakan Pak Teddy. Oke, teman-teman, menarik sekali ya Bu Yati, Pak Halim tadi ya. Nanti Bunda Ririn akan bertanya sebentar ya Bunda Ririn ya. Atau teman-teman yang raise hand, sesi terakhir pertanyaan silakan raise hand ya. Saya ingin sampaikan teman-teman yang sudah nanti join di JW Konsultan. Saya akan siapkan. Memang benar apa yang disampaikan Pak Jeffrey tadi. Kendala teman-teman KUR tanpa jaminan ternyata pada kenyataannya diminta agunan. Nah, bagaimana menyikapinya? Karena bank itu kan melihat resiko ya teman-teman. Saya 17 tahun di perbankan dan saya banyak sekali melihat resiko daripada pelaku usaha khususnya UMKM. Bagi yang sudah bergabung di JW Konsultan, saya akan siapkan sesi khusus ya supaya teman-teman bisa mengajukan kredit KUR. Tidak ada jaminan ya teman-teman. Saat saya pimpinan bank, saya pun tidak berani menjamin apakah kredit ini bisa saya setujui atau tidak, apalagi kita yang di luar perbankan. Namun biasanya saya akan sampaikan ke teman-teman, kita siapkan data yang sulit ditolak oleh teman-teman bank. Jadi kawan-kawan yang sudah bergabung di JW Konsultan, saya akan siapkan sesi khusus untuk saya berikan pelatihan. Sebenarnya buku ini 2019 bestseller di Gramedia. Saya mengarang buku ini. Judul di sini di bawahnya adalah strategi sukses pengajuan kredit, semua kredit. Di bawah ini ada membongkar rahasia bank, namun dihapus oleh Gramedia ya teman-teman. Di belakang buku di sini ada buku ini membongkar rahasia bagaimana agar pemilik usaha atau calon debitur bisa mendapatkan kredit. Nah, teman-teman yang sudah bergabung di Konsultan, chatting saya ya melalui Kang Asep, mau orang 2, mau orang 3, mau orang 5, saya siapkan sesi khusus. Saya akan sharing ke teman-teman bagaimana mengantisipasi supaya permohonan kredit teman-teman sulit ditolak oleh kawan-kawan perbankan melalui buku ini ya. Jadi silakan bergabung di JW Konsultan. Saya akan berikan sesi khusus nih Pak Jeffrey kepada teman-teman yang sudah bergabung di JW Konsultan. Saya akan berikan materi bedah buku saya ini khusus kepada kawan-kawan yang sudah bergabung di JW Konsultan. Saya akan Luar biasa. sharing bagaimana mitigasi resikonya, body language teman-teman, analisa keuangannya, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Saya akan bongkar dari sisi buku yang saya buat sendiri. Itu ya teman-teman. Baik, saya akan panggil Bunda Ririn. Silakan Bunda Ririn dengan pertanyaannya. Selamat malam Pak Teddy, serta Bapak-Bapak semua, wah luar biasa. Saya mendengarkan pembicaraan hari ini amat sangat bermanfaat untuk pribadi saya. Karena begini Pak, mungkin saya juga salah satu nasabah BRI. Saya berdomisili di Jakarta Timur dan saat ini saya mengelola sebuah food court di Jalan Komodor 40 Halim Perdana Kusuma. Semua UMKM yang ada di food court kami sudah saya buatkan kirisnya juga, sudah menjadi nasabah dari BRI. Juga saya ada membina namanya Gria Karya UMKM, ada beberapa UMKM kami berada di sana dan sebagian juga mungkin sudah ada di Pak Teddy. Seperti itu. Namun begini Pak, kendala-kendala yang saat ini saya rasakan adalah sebagai yang berada dan membina UMKM nih Pak ceritanya. UMKM kami kan jujur banyak kesulitan permodalan nih Pak saat ini. Bahkan warung-warung kami ada beberapa yang sudah tidak bisa bayar tenennya, akhirnya lab, tidak bisa meneruskan, seperti itu. Saya sudah coba cari permodalan dari berbagai sumber nih, cuman terkendala Pak, terkendalanya seperti ini.
Kalau KUR terus terang saja, saya sudah beberapa kali mendatangkan dari orang BRI ini sebagai mantrinya ya Pak ya, dan juga pernah BRI juga datang ke food court kami. Kendala kami memang terus terang saja, entah itu BI checking, entah apa, kadang-kadang pengajuan kami juga tidak ada pemberitaan, oh ditolak karena BI checking umpamanya. Walaupun mereka punya sertifikat bukan sertifikat, BPKB motor atau BPKB kendaraan lain seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan saya sekarang ini apakah seandainya nih ada yang sudah sampai BI checking itu mungkin 5-6 tahun yang lalu, tapi masih ada BI checking-nya sehingga pengajuan KUR-nya pun tidak lolos, kan seperti itu. Terus kedua, zaman pandemi kemarin itu kan banyak yang pinjaman di online ya Pak, pinjol-pinjol seperti itu. Jadi sehingga UMKM kami ini hampir rata-rata itu buruk di dalam BI checking-nya, mungkin yang bersangkutan dengan OJK pinjolnya itu, sehingga banyak yang masih tersangkut di pinjol. Saya sebenarnya bingung ya saat ini bagaimana caranya saya bisa mengangkat UMKM ataupun mencarikan pinjaman untuk UMKM, padahal saat ini UMKM-nya tuh usaha mereka posisinya lagi bagus Pak, seperti itu. Seperti penjualannya juga lumayan, hari-harinya juga lumayan, apalagi food court kami itu dipakai untuk sebuah tim riset yang dia datang dalam seminggu itu bisa 4 kali 120 orang untuk riset di tempat kami, dan itu juga merupakan survei juga saya untuk ke Bank ke Bank BRI seperti itu, yang mereka kan banyak pengusaha usaha-usaha UMKM juga mereka yang di riset-riset tersebut. Tapi kesulitannya selalu di situ, Pak. Kalaupun memang ditolak oleh BRI, paling tidak ada pemberitahuan, Ibu BI checking, karena apa BI checkingnya? Atau mungkin hal-hal lain seperti itu, Pak. Ini yang jarang saya temukan adalah tidak pernah ada pemberitahuan, hanya ditolak, tidak bisa. Seperti itu, Pak. Mohon Pak dibantu untuk kami, karena penting sekali nih, Pak. Masukan ini yang akan saya berikan kepada UMKM binaan kami, dan juga di food court kami ini jujur saat ini membutuhkan dana untuk UMKM kami yang mulai mau mengundurkan diri nih Pak, karena tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman, padahal juga dia tidak BI checking gitu. Terus lagi ada juga jaminan seperti BPKB motor atau kendaraan. Demikian Bapak, terima kasih banyak. Oke, Bunda Ririn. Dan Bunda Ririn ada nomor saya, WA saya, ada nggak? Ada Bapak, siap. Oke, nanti kita coba ngobrol di darat nanti ya. Saya pengen sekali ketemu dengan UMKM binaan Bunda Ririn nanti ya Pak Jepri. Ini menarik sekali ya Bunda Ririn di Halim ya Bunda. Nanti kita atur waktu ya. Baik Bunda Bapak. Ririn, kumpulkan teman-teman, nanti Baik, Bapak, insya Allah saya hadir. Juga Bu Yeti tadi dari Pekanbaru ya. Siap. Bu Yeti, insya Allah kalau saya diundang ke Pekanbaru oleh komunitas UMKM Naik Laksana atau Kadin, saya akan hadir ya Bu Yeti, atau sampaikan ke teman-teman di sana ya Bu Yeti. Oke Pak Jepri, apa yang disampaikan Bunda Ririn inilah banyak sekali yang dialami kawan-kawan pelaku UMKM. Ya, saya dan Pak Jepri juga merasakan itu saat kami berdua di perbankan. Saya sendiri merasakan betapa sulitnya saya mencari calon debitur ya. Satu sisi bank itu sulit tuh nyari calon debitur, apalagi calon debitur yang mungkin ya risikonya rendah. Nah, karena ketidaktahuan kawan-kawan UMKM karena kuncinya ya teman-teman, kuncinya itu di lapangan keuangan. Nah, di lapangan keuangan tersebut resikonya. Nah, disitulah mungkin hal yang ini ya Pak Jepri, banyak sekali kendala ya Pak Jepri. Mungkin bisa dijelaskan Pak Jepri. Baik, terima kasih Pak Teddy, Pak Ketum. Ini pertanyaan keluh kesahnya juga Bunda Ririn ini bagus sekali ya, dan saya bisa juga di-share juga kepada teman-teman yang online sekarang. Itu hampir sama. Jadi pengalaman saya di BRI keliling-keliling itu masukannya mirip-mirip gitu. Nah, tapi ini salah satunya saya lihat ada masalah pelayanan juga. Tadi bilang, kalau ditolak ya bilanglah sebabnya apa begitu ya. Nah itu barangkali
perlu ditingkatkan untuk pelayanan di internal di BRI ya, kalau itu di BRI. Ya mungkin saya kalau bicara-bicara nanti dengan pimpinannya nanti saya sampaikan itu. Ya toh, mudah-mudahan masih didengar gitu. Ini ada begitu. Tetapi kembali lagi tadi Pak Teddy bilang, kita sama-sama di perbankan kalau punya nasabah itu rasanya senang banget gitu. Karena bank itu nggak ada nasabah, ya sudah percuma, gedungnya tinggi, BRI di Senayan, di Semanggi itu juga bangkrut itu kalau nggak ada nasabah juga. Nah sebaliknya, nasabah juga, nah itu harus membenah diri. Nah itu sebabnya melalui pendidikan-pendidikan yang sesimpel-simpelnya seperti yang kita tawarkan, ini juga instruktur-instruktur yang memang kalau Ibu sering ketemu barangkali, sering ke BRI, tanya orang-orang BRI, cabang nama-namanya Pak Sutanto, nama-namanya Bu Lili, itu pejabat-pejabat eksekutif, bahkan yang salah satunya itu masih komisaris itu, ada tapi di BSI, Bank Syariah Indonesia itu. Jadi itu pejabat-pejabat senior, dan tahu persis, itu sebabnya diciptakanlah ini digital ini. Diharapkan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha UMKM. Nah, permasalahannya tadi itu nanti tadi Pak Teddy bilang di WA lah. Mungkin kita bisa diskusi-diskusi juga. Tapi saya bisa simpulkan begini. Banyak kawan-kawan kita gitu ya di pengusaha UMKM kepingin sekali itu usaha bagus. Nah, di situ kelemahannya itu konsistensinya itu. Dia tidak stabil gitu. Nah, bank itu kalau nanti lihat kredit bermasalah itu bagus juga. Bagaimana bank menilai seorang debitur itu diterjang susah apapun dia bisa survive gitu. Artinya ya kalau kalangan UMKM misalnya yang mikronya kan tidak besar semua cicilannya. Kalau dia bunga 6% sekarang itu berarti cuma 0,5% per bulan. Kalau pinjamannya 5 juta, 10 juta, nggak ada artinya, sedikit sekali kan. Kalau dia bisa nggak mau bayar bulanan, nah ini masalah internal ini. Saya pun cuma dengar berita ini. Nah, itu kesiapan kita juga ini penting sekali. Itu sebabnya lihat itu video yang kredit bermasalah. Banyak itu ya kredit bermasalah malah lari, malah ngilang gitu. Nggak mau dipanggil susah gitu. Sebetulnya nggak apa-apa, datang. Malah bilang, saya masalahnya ini. Gini, dan bisa meyakinkan. Bank itu cuma keyakinan. Dia yakin, dia lihat karakter orang ini, dia lihat administrasinya, nggak apa-apa, usaha ada kok. Nah, kalau itu bisa diyakinkan, bahkan kreditnya kan nggak besar juga. Itu bisa di-restruct gitu dia namanya. Kecuali sudah parah sekali ya dihapus. Tapi walaupun dihapus, kewajiban untuk nagih masih tetap orang BRI tetap nagih-nagih itu menteri-menterinya itu. Datang dia walaupun sudah dihapus buku. Nah, itu barangkali sehingga tercatat yang namanya blacklist. Bukan blacklist orang yang menjadi buron, bukan. Artinya di bidang financial ini ada catatan begitu. Jadi dulu dibilang credit checking, kalau sekarang di OJK SLID, SID gitu ya dulu ya, sistem informasi debitur. Setiap kita pinjam itu dilaporkan itu oleh bank yang bersangkutan. Jadi kalau macet dilaporkan itu perkembangannya. Yang namanya SLID, sistem informasi laporan keuangan. Ya sama aja nih SID. Nah, di situ dilihat. Bahkan pertanyaannya begini, itu sudah lama kok Pak. Nah, sebetulnya sudah lama tuh enggak apa-apa sebetulnya. Banyak orang yang jujur aja, yang macet-macet juga banyak kok. Tapi kan bukan berarti macet dibuang, mau jadi apa kita ini dia. Bank juga kan bukan bank tanah, bukan bank sertifikat, bank sepeda motor, jadi macet, kumpulin aja semua di bank. Nggak ada begitu dia. Bank ingin sama-sama sama debitur menghasilkan masing-masing. Satu, menghasilkan uang untuk bayar pajak dan untuk menumbuhkan perekonomian. Satu, di pihak debitur ingin menghasilkan, itu tadi. Ada tambahan lah, bisa juga bayar pajak sedikit. Dua-dua ini sebagai penyumbang untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Jadi bank kalau kehilangan customer, waduh rugi banget dia tuh. Tapi jangan lupa, misalnya orang taruh debitur, siapapun taruh uang di bank, saat itu pun bank itu sudah mulai bayar bunga per hari. Kalau dikali seperti BRI itu kurang lebih 130 juta nasabah di Indonesia, mungkin sudah lebih sekarang. Kira-kira kalau dia taruh 1 juta aja di seluruh Indonesia, ada yang miliar dan sebagainya. Nah saat itu dia bayar bunga, jadi argometernya dia mesti bayar. Nah kalau tidak disalurkan uang itu, rugi ini bank ini. Justru bank itu cari-cari customer itu. Ya kalau boleh customer, kalau ada batu-batu datengin bank itu. Malah bank itu bisa bilang di mana masalahnya itu. Nah dengan ada pembelajaran yang di JW Konsultan ini, dia bisa tahu. Tadi Pak Teddy bilang, ngerti laporan keuangan sederhana. Oh saya ini, pembayaran saya di sini, pendapatan saya kurang sih. Nah saya mau ngomong sama bank, bang, saya income-nya ini, tapi ini insya Allah ini saya bulan ini, bulan seterusnya saya sudah membaik seperti Bu Ririn bilang tadi. Sekarang sudah mulai bagus sekarang. Nah itu buatlah laporan itu datang ke bank. Yang kurang-kurang saya cicil deh. Nggak apa-apa setahun, 2 tahun, nggak masalah. Tapi bicara. Nanti dilaporkan supaya bank itu bersih juga gitu loh. Tidak ada flag-flagnya juga gitu. Karena kalau bank ada NPL atau yang namanya kredit macet, mulai kalau di bank itu NPL itu ada mulai kolektibilitas 3, 4, 5. Nah, ini terlalu teknis lah. Pokoknya itu digolongkan kredit yang kurang lancar lah, kira-kira begitu. Sampai macet. Nah, kalau ada itu mengurangi dia karena bank itu harus cadangkan uang yang tadi itu yang belum kembali, mengeruk profit bank tersebut. Waduh, nasabah ini bikin sakit kepala aku juga ini. Orangnya juga nggak tahu kemana gitu. Nah, kalau dia datang, nah, Ibu dan kawan-kawan bisa buka video yang namanya bisnis etik tadi itu, etika. Di situ diajarkan, datengin. Wah, ini begitu datang bank langsung respect. Orang ini memang gentle dia. Lihat dia datang, dia bertanggung jawab. Nah, kasihan juga. Mari kita lihat survei. Warungnya seperti apa? Oh, sudah hidup ini. Bu, kalau Ibu mau bayar, bagaimana? Tulis dong sederhana. Gimana ya bikin laporan keuangan sederhana? Nah, lihat nih video ini. Gitu. Jadi, oh mulai ada pemasukan. Kalau begitu kita bayar mulai bulan depan atau 2 bulan lagi kita bayar, boleh Kak? Gini. Sampai ini lunas, di situ ditulis, dibikin progresnya. Sehingga bank itu ada alasan nih loh. Oke, setuju, di restruct namanya, diatur lagi komposisi kreditnya. Karena ini kredit kan tidak besar, untuk juga ya saudara-saudara kita juga yang mau hidup lah. Itu tahu anak-anak BRI itu di training begitu juga, manusiawi harus. Tapi kita juga jangan kehilangan karena uang itu uang nasabah lain. Kalau dia nagih bagaimana? Waduh, tunggu ya Bu, ada si A yang minjem belum balik. Waduh, nggak bisa begitu. Nah ini bank dalam jumlah besar mengatur itu juga pusing juga. Oleh sebab itu di internal kita juga di perbankan, di tempatnya Pak Teddy juga pengalaman di BNI sama semua. Kita juga di training itu bagaimana supaya kita tidak kehilangan nasabah, supaya kita juga tidak kehilangan. Cuma masalahnya sekarang trainingnya nggak bisa keluar. Bank itu nggak punya waktu mesti training membina nasabahnya di luar, nggak punya waktu. Nagih aja kalau sudah mau 1 minggu sebelum akhir bulan, waduh sudah nggak ada di kantor mereka. Ada yang di daerah-daerah udah di gunung-gunung, udah di sawah-sawah, nungguin itu, gitu lah kira-kira. Jadi dengan metode ini mudah-mudahan itu bisa diselesaikan, sudah dipersiapkan begitulah. Mengerti apa sih maunya bank ini kira-kira dan berbisnis maunya bank gitu. Kita bisnis bisa tetapi wah, begitu bank lihat ini gimana sih itu caranya. Nah, itu diajarkan semua di situ. Sehingga tadi ada masalah-masalah yang tadi ada di luar yang diajarkan di video, ada pasti. Nah, tinggal di WA sama Pak Teddy. Nah, mungkin saya juga bisa join, bisa datang di tempatnya Ibu, siapa tahu kan. Kita lihat, kita konsultasi lah.
Oh, kalau begini, siapa itu wilayah siapa itu di daerah Halim situ? Siapa tuh kepala cabangnya? Wah, itu teman saya sini sini. Coba saya bilang ini saya dapat keluhan nih. Nah, ya, demi positif gitu. Karena bank juga senang kalau nasabah ini bangkit kembali. Lumayan. Saya dapat keuangan juga dari nasabah ini. Tapi kalau nasabah ini jadi memberatkan bank, jadi daftar NPL-nya bank, MPL banknya juga harus ambil dana profit keuntungan cadangan dia harus dicadangkan di situ. Tapi itu teknis bank lah. Nah itu dia bilang, waduh, kalau rugi total begitu ya 100% dicadangkan. Rugi kan dia. Jadi gara-gara nasabah ini gitu. Padahal kalau dia datang bicarakan jadi baru lagi. Jadi clean lagi pembukuan bank itu. Nah, itu. Nah, ini kira-kira solusi online. Tapi kalau solusi offline-nya nanti diskusi juga dengan Pak Teddy. Nanti kita sama-sama lah. Siap. Kembali ke Pak Teddy. Oke, menarik Pak Jeffrey. Jadi Bunda Ririn nanti segera kita agendakan ya untuk pertemuan offline. Insya Allah juga Pak Jeffrey mudah-mudahan bisa hadir. Pak Ketum kita Pak Edi Ganipu juga nampaknya ingin sekali ketemu kawan-kawan. Udah lama banget ya kita nggak ketemu secara offline ya dampak pandemi COVID. Tapi setidaknya pada sesi terakhir ini saya akan kasih dua kunci yang sering sekali kesalahan teman-teman di dalam pengajuan kredit, terutama KUR ya, dua kunci. Pertama, ini berkaitan dengan pertanyaan apakah antara laba itu ada persentase tersendiri. Khusus untuk KUR, teman-teman, ini kunci ya. Ini dari beberapa kunci sukses pengajuan kredit ya, terutama KUR. Salah satunya adalah laba. Bahwa angsuran Anda, angsuran teman-teman itu tidak boleh lebih 40% dari laba bersih. Misalkan pendapatan laba teman-teman satu bulannya itu anggaplah 2,5 juta. Oke, 2,5 juta. Berarti yang bisa untuk ngangsur KUR itu adalah 40% itu maksimum. Biasanya ada bank yang menerapkan 30%. Anggap saja 40%. Berarti angsuran teman-teman itu 1 juta per bulan. Nah, dengan angsuran 1 juta per bulan, berapa sih nilai KUR yang bisa teman-teman dapat? Kalau saya lihat-lihat ya sekitar 30-40 juta. Nah, ini kunci ya. Jangan sampai teman-teman yang bisa diangsur 1 juta, teman-teman ngajuin 100 juta, pasti ditolak. Karena tidak layak, tidak mampu. Gitu ya, salah satunya adalah dari laba. Yang kedua, tadi sempat ditanyakan dan sempat dimintakan materinya melalui JW Konsultan. Dan pada sesi ini Kang Asep juga menyampaikan di situ di chatting Zoom, saya nasabah lama BRI sering transaksi rekening koran, teman-teman. Jadi kunci yang kedua, saya kasih tahu teman-teman, rekening koran itu sangat penting. Jangan sampai nanti teman-teman bilang ke orang bank, omzet saya sebulannya 10 juta. Tapi di rekening korannya cuma transaksi 1 juta, 2 juta. Nah ini yang membuat orang bank ragu memberikan kredit. Teman-teman bilangnya 10 juta sebulan, tapi rekening korannya hanya 2 juta, 1 juta. Ya, transaksi teman-teman itu semuanya harusnya melalui bank. Sehingga omzet atau penjualan itu tercermin dari sisi kredit setoran teman-teman. Jadi setoran teman-teman satu bulan itu berapa sih selama di bank? Oh ternyata setoran tiap bulan itu 20 juta. Berarti setidaknya omzet teman-teman 20 juta atau lebih dari 20 juta per bulan. Berarti bank percaya, oh ya benar omzetnya 20 juta, oke. Tapi kalau teman-teman bilang omzet 20 juta, rekening korannya hanya 500.000 sampai 1 juta, pasti ditolak oleh kawan-kawan perbankan. Dua, dari sekian banyak kunci untuk pengajuan kredit supaya tidak ditolak. Ya, nah nanti saya akan sharing kawan-kawan yang sudah bergabung di JW Konsultan, saya akan sharing membongkar rahasia bank. Ya, nanti Pak James akan mendata siapa saja yang sudah bergabung, akan ditawarkan apakah akan ikut sharing yang akan saya sampaikan atau nanti di Bunda Ririn ya, Bunda Ririn nanti. Coba tukar nomor HP, nomor WA dengan Bu Elis. Bu Elis masih di sini nggak ya? Bu Elis ini Ketua UMKM Naik Kelas DKI Jakarta. Ya, oh mungkin sudah keluar Bu Elisnya ya. Nanti minta nomornya Bu Elis, Ketua UMKM Naik Kelas DKI Jakarta, yang mungkin bisa mengatur pertemuan di tempatnya Bunda Ririn. Kita kopi darat, kita sharing diskusi lebih lanjut ya. Gitu Bunda Ririn ya yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, saya sedikit berikan kisi-kisinya. Banyak sekali permasalahan di KUR ya, selain juga BE checking ya dan lain-lain, dan juga tadi kok ini nolak atau terima nggak jelas kayak gitu ya. Ini adalah hal komunikasi. Ya, saya juga merasakan itu dulu ya, kalau kita menolak itu kayak segan ya. Tapi ya saya sampaikan
2 hari, sorry bro, gua tolak ya kreditnya gitu ya. Oke, Pak Jeffrey, menarik sekali malam hari ini kita sudah bincang-bincang ke kawan-kawan UMKM semuanya. Mudah-mudahan dari data absensi 83% kawan-kawan yang hadir di sini berminat untuk bergabung bersama-sama JW Konsultan. Halo Bang David, apa kabar Bang David Darmawan? Ini salah satu petinggi di Kadin juga nih. Jadi beliau ini di bidang IT, tentunya terus memantau acara dan ikut serta di dalam malam hari ini. Ya. Siap, Pak Baik. Ketua. Baik, untuk closing statement Pak Jeffrey, saya juga nanti mintakan ke Pak Ketum kita Pak Edi Ganepo kalau ada closing statement. Kira-kira apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, harapan dari JW Konsultan kepada kawan-kawan UMKM sebagai closing statement dari Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Teddy. Apakah saya mau tanya lagi, apakah perlu saya 1 menit ini atau 2 menit saya harus perlihatkan lagi bagaimana cara login? Kalau memang sudah tidak perlu, saya akan tambahkan singkat aja himbauan. Untuk login JW Konsultan udah bisa ya untuk belajar e-learning ya. Pergi ke login, isi data-datanya, ya. Tadi langsung kelihatan, kemudian klik create account, gitu kan? Isi nama, emailnya, password. Klik, langsung kelihatan dashboardnya. Sudah, tinggal dipilih di situ, kemudian bayar. Selesai, simple sebetulnya kalau kita coba. Baik, nah tadi saya berterima kasih terus terangan Pak Ketum Kadin, Pak Edi Ganepo, Pak Teddy yang sudah meluangkan waktunya, kesibukannya, dan juga rekan-rekan ya pengusaha UMKM seluruh Indonesia ini kelihatannya dari Sabang sampai Merauke mewakili, begitu antusias sekali. Dan silakan, ini kan baru awal, jadi tentunya masih mungkin ada kurang, tetapi kita tetap berkomunikasi melalui Kadin, nanti dikoordinasi Pak Teddy, Ketum, kita bersama-sama JW Konsultan memajukan bangsa ini. Dan tadi kekurangan-kekurangan tadi itu bagus sekali. Melalui pertemuan ini kita bisa dengar inventarisir, kita punya akses, sampaikan kepada tadi kalau nasabah BRI yang Ibu dari Halim dan lain-lainnya. Nah, intinya inilah pengetahuan yang disalurkan melalui digital, yang namanya dulu disebut-sebut pendampingan. Nah, sekarang sudah terwujud, sudah tidak perlu lagi pergi ke diklat. Sekarang sudah, kalau Android tinggal download JW Konsultan, sudah aplikasinya sudah ada. Kesempurnaannya mungkin belum. Ya, mohon maaf, tapi kita siap bersama Kadin kembangkan ini. Demikian juga modul-modulnya, dan dia akan mengikuti tren. Ya, toh? Dia mengikuti tren untuk membantu para khususnya UMKM ini. Sehingga kita bukan cuma nasional, pasarnya dimanfaatkan. Karena kalau kita tidak manfaatkan pasar nasional, orang dari luar manfaatkan pasar nasional karena penduduk kita besar. Setelah kita matang memaksimumkan atau optimality pasar nasional, kita rebut pasar internasional. Nah, UMKM kita ini kalau menyerbu pasar internasional, wah, ini dengan jumlah penduduk besar ini, kalau kita memanfaatkan dengan baik, nah salah satunya ini, pembinaan-pembinaan ini kita bersama-sama lah. Dengan ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf, mari kita bersama-sama, kita majukan bangsa ini. Terima kasih Pak Teddy, kita kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, luar biasa Komisaris. Pak ini Pak Komisaris BRI ini, walaupun sudah selesai tugasnya, tapi bukan orang biasa ini teman-teman. Jadi Pak Jeffrey ini selama ini mengawasi BRI dan tahu persis. Dan juga tadi disampaikan di JW Konsultan, instruktur, mentor yang akan memberikan bimbingan adalah orang-orang petinggi senior di perbankan, di beberapa perbankan, walaupun dominan dari Bank BRI, tapi juga ada beberapa dari senior-senior perbankan lainnya tentunya. Dan ini sangat bermanfaat. Teman-teman, 30 tahun terakhir UMKM ini tidak berkembang signifikan. Karena apa? Salah satunya kita hanya menunggu dan berharap dari hal-hal yang mungkin bisa diberikan oleh pemerintah dan para pihak terkait. Ya, kita belum mandiri. Coba kita rubah. Kita coba belajar mandiri dengan berkorban sedikit materi. Pasti berbeda. Baik kualitas dan profesionalismenya. Ya.
Selama ini kita diminta oleh beberapa pihak untuk hadir, mengikuti pelatihan, bahkan kita dikasih duit. Tentu berbeda kalau kita mencari ilmu dengan mengeluarkan materi. Profesional, bobot, dan kualitasnya tentu berbeda. Kita coba dengan perubahan. Insya Allah dengan perubahan ini, dengan kemandirian kita, dengan pengorbanan kita, itu akan ada peningkatan yang luar biasa tentunya. Dan saya, Raden Teddy, Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi, mengajak dan akan selalu membimbing, sharing teman-teman apapun seputar dunia usaha tentunya. Pak Ketum, Pak Edi Ganipo masih monitor, bisa memberikan statement closing terakhir. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Teddy. Saya rasa bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, Pak James tadi. Pak Jeffrey ini memang mantan dari komisaris di BRI dan juga mantan Dirut Bank Sulut. Tidak salah seperti itu. Ada Pak Teddy juga yang mantan pimpinan Bank BNI. Dan sekarang kita dikasih menu-menu masalah perbankan yang tentu saja pengusaha tidak lepas daripada perbankan. Untuk itu mari kita manfaatkan kesempatan yang ada ini. Beli buah mangga, mari gunakan kesempatan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep tuh, lupa ngomong cakep tuh. Nah, ini biasanya Bang David kayak gini nih. Ya, tidak ada salahnya teman-teman. Di sini ada Ketua Betawi Bangkit. Ini kita mintakan sedikit 1-2 menit Bang David Darmawan tanggapannya tentang pekreditan perbankan. Silakan Bang David. Ya, terima kasih Bang Raden Teddy, Abang Haji Ketum, Pak Jeffrey, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau tadi Abang Haji Ketum sudah sedikit pantun, saya bisa mulai juga dengan sedikit pantun nih Abang Haji Ketum. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua para pegiat UMKM, jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Amin. Nah, jadi kemarin alhamdulillah saya juga mau laporan Abang Haji Ketum, Bang Teddy. Alhamdulillah kemarin kami mewakili Kadin Indonesia di perbincangan dengan goodmoney.id, di mana hadir Pak Direktur Ekonomi Digital dari Kemeninfo, beliau hadir. Kebetulan para dirut bank, neobank juga banyak yang diundang, tapi perwakilannya tidak hadir juga. Tapi ada senior dari Indef, Bang Nurul Huda, dengan statistiknya membicarakan juga UMKM dan juga startup, pendanaan juga lewat modal ventura dan lain-lain. Dan tidak kalah juga ada Bang Agus Chandra dari Agus Chandra Academy, salah satu dosen dari BINUS yang giat juga memberikan training-training dan digital marketing untuk UMKM, Bang Teddy. Nah, jadi memang dari pembicaraan yang kemarin kita bahas di webinar tersebut, memang kita menyimpulkan bahwa aplikasi-aplikasi digital, pelayanan-pelayanan digital dari sektor perbankan yang bahkan dari pihak kementerian itu kalau kita ke situs webnya atau kita ke situs webnya BI, banyak yang diberikan secara gratis untuk kita, para pegiat UMKM. Nah, jadi kalau saya boleh sharing di sini untuk teman-teman yang hadir di webinar ini, daripada kita malam minggu tidak menyisihkan waktu untuk seperti tadi Abang Guru kita sampaikan, kita bisa memberikan materi atau mungkin berinvestasi dengan sedikit waktu kita. Nah, selain silaturahmi online, nah mungkin nanti teman-teman bisa nih 5 menit, 10 menit mengunjungi situs webnya GW Konsultan atau situs web Kementerian dan BI. Nah, di situ bisa dilihat banyak aplikasi-aplikasi keuangan, terutama akuntansi, yang bisa diunduh secara gratis untuk memungkinkan kita mendapatkan pendanaan dan pelaporan keuangan
UMKM yang lebih handal lagi. Demikian Abang Teddy, Oke, terima thank you, kasih atas kesempatan yang diberikan. David Darmawan, Ketua Betawi Bangkit, luar biasa ini ya. Terima kasih. Baik, teman-teman semua pelaku UMKM yang hadir di sini maupun yang nanti akan mendengarkan melalui Zoom, melalui YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas. Jadi siaran kita malam hari ini akan tayang kembali di YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas. Jadi bagi yang lupa ataupun tidak ikut, silakan nanti untuk bergabung di YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas. Terima kasih Pak Jeffrey, Pak Ketum, Pak Edi Kanipu, dan Bang David dan semua ya. Bu Yeti dari Riau, sorry ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Yeti, sudah raise hand. Bunda Ririn nanti kita tindak lanjutin untuk offline dan juga teman-teman yang lain. Insya Allah dengan teman-teman nanti bergabung di JW Konsultan, kita akan segera selenggarakan bedah buku bagaimana strategi sukses pengajuan kredit, membongkar rahasia bank, bagaimana dari analisa keuangan, body language, hitung-hitungan laba rugi, ya berapa sih kebutuhan semestinya yang layaknya, rekening koran, aspek-aspek dan semuanya termasuk resiko-resikonya yang kita perkecil supaya kawan-kawan perbankan sulit menolak data yang kita sampaikan. Insya Allah saya akan berikan itu bagi teman-teman yang sudah bergabung di JW Konsultan. Nanti Pak James dan Pak Jeffrey akan sampaikan, kita atur waktu. Juga termasuk offline-nya bersama Bunda Ririn dalam waktu dekat ya Bunda Ririn. Mudah-mudahan bisa kita selenggarakan. Nanti Bu Elis dan Kang Asep tolong diakomodir ya untuk pelaksanaan di Halim. Terima kasih teman-teman semua. Demikian acara kita pada malam ini luar biasa. Kita hapus dulu untuk Pak Jeffrey dan JW Konsultan untuk pada malam hari ini. Terima kasih. Saya akhiri acara kita pada malam ini dengan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.